warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Sipo Friends, kesehatan mental sekarang merupakan salah satu isu yang paling utama atau paling penting yang terjadi atau yang sering terjadi di lingkungan kerja atau di organisasi maupun perusahaan. Dan terkadang kita sebagai karyawan juga merasa banyak tekanan nih dari pekerjaan itu sendiri ataupun juga tekanan-tekanan dari masalah pribadi yang mengakibatkan kita stres kerja gitu ya, dan juga sulit konsentrasi ataupun kadang merasa takut untuk pergi ke kantor gitu. Dan bagaimana cara kita sebagai karyawan untuk mengatasi atau menjaga kesehatan mental kita, dan juga bagaimana cara organisasi atau perusahaan untuk menjaga kesehatan mental dari karyawannya itu sendiri. Kita akan bahas dengan tema kita hari ini di Psikologi Populer, ada menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja dengan program EAP atau Employee Assistance Program. Bersama narasumber kita hari ini telah hadir Mbak Desi Pusrikasari, SPSI-MM, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia. Benar ya Mbak? Iya betul Mbak. Oke, selamat datang Mbak Desi di TVRI Sumatera Selatan. Ya, terima kasih Mbak Alda. Ping ini cantik sekali ya Mbak Desi. Hari ini Mbak, sebelumnya pemirsa atau Sipo Friends yang dimanapun berada yang ingin bergabung, yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini di Psikologi Populer, langsung saja bisa telepon ke 07113114454. Sebelumnya Mbak Desi, saya ingin bertanya, berarti selain anggota Himpunan Psikologi Indonesia, berarti ini praktisi psikologi atau human resource ya Mbak ya, sumber daya manusia ya, di betul. Salah satu BUMN di Palembang gitu ya Mbak ya. Berarti memang kalau untuk HIMSI sendiri berarti tidak hanya psikolog saja ya Mbak ya, tapi juga ada ilmuwan psikologi ataupun praktisi psikologi yang dinaungi oleh HIMSI, betul ya Mbak ya? Iya betul, seperti itu Mbak Alda. Kemudian juga kami ada di APIO ya, Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Karena itu. Memang hari ini kita khususnya untuk membahas psikologi industri dan organisasi ya Mbak ya? Iya betul. Oke, berarti teman-teman juga misalnya kalau gabung HIMSI itu minimal sarjana psikologi gitu ya Mbak ya? Iya betul. Minimal sarjana psikologi dan bisa masuk ke Himpunan Psikologi Indonesia gitu ya, kalau mendaftar ya Mbak ya. Oke, kita masuk ke tema kita hari ini Mbak, tapi sebelum lebih lanjut mungkin dari pengertian kesehatan mental gitu ya, apalagi di lingkungan kerja, itu seperti apa sih Mbak pengertiannya? Ya, baik, terima kasih Mbak Alda. Jadi kesehatan mental di lingkungan kerja ya yang kita bicarakan hari ini. Nah, sebelum kita mengetahui kesehatan mental di lingkungan kerja itu seperti apa, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu kesehatan mental itu ya Mbak ya. Jadi kesehatan mental itu adalah satu kondisi sejahtera bagi seseorang individu, di mana yang bersangkutan nanti akan memahami potensi yang ada di dalam dirinya, kemudian dengan potensi itu yang bersangkutan dapat produktif dan mengatasi tekanan-tekanan yang ada, dan akhirnya produktif dan memberikan dampak atau untuk lingkungan di sekitarnya. Seperti itu Mbak, untuk kesehatan mental itu berarti sendiri. Memberikan, tadi ini poin terakhir, memberikan dampak kepada lingkungan dampak dan sekitar ya, kontribusi untuk lingkungannya. Oke, berarti ya kalau kita bicara kesehatan mental ya diharapkan ya kita dapat berkontribusi, entah kita bekerja di perusahaan, di lapangan gitu ya. Pokoknya kita harus memberikan kontribusi gitu ya, pekerjaan terbaik gitu ya Mbak ya. Nah, berarti sangat penting ya Mbak ya, berarti kesehatan mental itu di lingkungan kerja sangat penting ya, karena sangat kontribusinya itu tadi ya, betul ya? Jadi Mbak, kan kalau tadi disampaikan bahwa kesehatan mental ini membuat seseorang memahami gitu ya, paham dengan kondisi kapasitas pribadinya, potensi yang dimilikinya. Kemudian yang bersangkutan juga mampu untuk menghadapi tekanan-tekanan yang ada, sehingga memunculkan suatu produktivitas dan memberikan dampak atau kontribusi terhadap lingkungan. Nah, namun kesehatan mental ini begitu pentingnya itu saat ini oleh masyarakat gitu ya, itu masih dengan stigma negatif Mbak. Jadi masih dikaitkan dengan mental disorder atau mental illness gitu ya, gangguan mental atau penyakit mental. Padahal mental disorder dan mental illness itu merupakan bagian
dari kesehatan mental secara keseluruhan, dalam artian dalam cakupan yang luas kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu sangat luas dan dekat sekali dengan kita. Seperti yang pembukaan Mbak tadi ya di awal, gimana nih kalau misalkan hari ini sudah hari Minggu, besok mau kerja tapi kok kayaknya kurang semangat kayak gitu. Itu kan bukan berarti kita punya gangguan mental gitu ya, tapi memang ada kaitannya dengan kondisi psikologis kita seperti itu, Mbak. Oke. Nah, disinilah fungsinya kita untuk mulai sama-sama gitu ya, untuk meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental ini gitu. Nah, kalau kita bicara tadi kesehatan mental di lingkungan pekerjaan seberapa penting gitu ya. Nah, dengan karyawan tersebut gitu ya memiliki kesehatan mental sehingga karyawan itu bisa memberikan upaya maksimal atau produktivitas yang sangat baik untuk perusahaan gitu. Akhirnya perusahaan pun akan mendapatkan kinerja terbaik dari karyawan ini, sehingga kita perlu nih untuk menjaga kesehatan mental dari karyawan itu. Itu sih, Mbak. Berarti dari sini bukan hanya kita yang harus aware sebagai karyawan ya Mbak ya, tapi juga organisasi ataupun perusahaan di mana tempat karyawan bekerja itu harus aware juga gitu ya tentang kesehatan mental di lingkungan kerja gitu ya Mbak ya. Ya, seperti itu Mbak. Jadi kalau menurut WHO sendiri ya Mbak ya, perusahaan itu memiliki kewajiban gitu ya untuk memberikan upaya dukungan terhadap psikologis atau kesehatan mental dari karyawan itu, karena menurut WHO gitu ya di tahun 2019 itu sekitar 15% karyawan atau pekerja ya secara global itu mengalami gangguan terkait kesehatan mental. Nah, selain mengalami itu juga ini adalah menuju kepada produktivitas yang menurun. Jadi ada sekitar 12.000 hari kerja yang hilang gitu ya untuk pekerjaan yang diakibatkan oleh gangguan kesehatan mental karyawan atau pekerja tersebut. Dan ini juga akhirnya produktivitasnya per tahun itu kita kehilangan sampai 1 triliun. Iya, sangat besar gitu ya. Nah, sehingga ini perlu mendapatkan perhatian untuk kita sebagai individu gitu ya, baik itu melalui program-program tertentu untuk meningkatkannya. Nah, itu termasuk juga adalah dari perusahaan di mana kita bekerja seperti itu. Oke, berarti memang banyak terjadi terkait isu kesehatan mental ini ya, sebenarnya bukan hanya gangguan itu sendiri, tapi memang isu-isu terkait kesehatan mental itu banyak terjadi ya Mbak ya di betul. Lingkungan kerja atau di tempat kerja gitu ya. Nah, biasanya penyebab yang menyebabkan adanya isu kesehatan mental itu di lingkungan kerja itu biasanya apa sih Mbak? Biasanya penyebab hadirnya ada isu kesehatan mental, misalnya tadi Monday Blues tadi juga ada, itu biasanya penyebabnya apa sih Mbak? Ya, jadi kesehatan mental itu tadi sebenarnya menyangkut hal-hal yang dekat dengan kita gitu ya, termasuk di dalamnya tadi kalau misalkan di perusahaan gitu ya, terkait misalkan ini udah hari Minggu ya tadi yang kayak gitu disampaikan ya, ini udah hari Minggu nih kok kayaknya ini saya motivasi saya berkurang gitu ya untuk masuk ke hari Senin seperti itu yang namanya Monday Blues kayak gitu. Nah, isu-isu ini ya karena kita manusia ini terkait dengan lingkungan sekitar gitu ya Mbak ya. Kadang ada juga karyawan yang masih dengan kesibukannya di hari-hari libur gitu ya, sehingga masih belum ada motivasi untuk di hari Seninnya seperti itu. Itu lebih kepada itu ya Mbak. Jadi isu-isu ini sebenarnya hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Oke, berarti penyebabnya tidak hanya hadir dari lingkungan pekerjaan saja, tapi juga bisa dari eksternal gitu ya, dari luar lingkungan pekerjaan, misalnya dari keluarga gitu ya, ataupun memang dari misalnya ada permasalahan dari komunitas di luar gitu ya. Betul. Bisa ya Mbak ya berarti ya? Jadi untuk isu kesehatan mental ini banyak macam ya Mbak ya, banyak hal-hal yang mempengaruhinya, termasuk di dalamnya itu adalah tentang bagaimana individu itu dengan dirinya sendiri, kemudian juga bagaimana individu itu dengan lingkungannya, kayak gitu ya. Kemudian juga
termasuk lingkungan itu adalah lingkungan pekerjaan atau lingkungan di luar pekerjaan, seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita masuk lagi ke istilahnya adanya isu kesehatan mental atau entah ini dibilang gangguan atau enggak ya gitu ya Mbak, tapi biasanya stres kerja kan itu termasuk isu masih ya, stres isu kecuali stres kerja yang berlarut-larut gitu ya Mbak ya. Nah kalau kayak penelitian awal gitu atau survei-survei awal di organisasi tentang kesehatan mental seperti stres gitu ya Mbak ya, atau depresi gitu, kalau di organisasi atau perusahaan itu ada nggak sih Mbak? Baik, nah tadi kan Mbak ya, kita kan untuk membuat suatu bantuan psikologis terhadap karyawan, tentunya kita harus melakukan suatu upaya untuk melakukan pengukuran terhadap kondisi kesehatan mental karyawan. Nah untuk itu biasanya dilakukan seperti survei diagnosis stres gitu ya, kemudian juga bisa dilakukan dengan metode-metode lainnya untuk mengukur secara global gitu ya, kesehatan mental karyawan dalam posisi seperti apa, sehingga bisa terlihat bahwa apakah memang benar program employee assistance program atau program untuk membantu karyawan tersebut terkait aspek psikologis ini diperlukan atau tidak gitu. Jadi memang perlu kita melakukan studi pendahuluan untuk melihat kondisi kesehatan mental karyawan itu sendiri. Oke, berarti memang diawali Mbak ya, diawali dengan adanya survei-survei terkait kesehatan mental itu. Nanti dari hasilnya bisa istilahnya disimpulkan lah ya, disimpulkan apakah mana nih karyawan-karyawan yang mungkin terindikasi terkait kesehatan mental gitu ya Mbak ya. Terus ini kan juga lagi heboh ya karena ini generasi Z ini mulai masuk nih ke bursa pekerjaan gitu ya Mbak Desi ya. Apakah ada perbedaan nih terkait mungkin kesehatan mentalnya antar generasi atau apakah ada gapnya antar generasi gitu ya, atau misalnya generasi A, B, C ini yang paling kesehatan mentalnya paling rentan gitu, itu ada penelitiannya atau ada study case di lapangannya seperti apa sih Mbak Desi? Ya, baik. Jadi Mbak, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental untuk dari generasi-generasi gitu ya, itu memang ada perbedaannya. Dalam artian juga kita memiliki perilaku seperti ini gitu ya, atau bisa dikatakan kita memiliki suatu kondisi yang seperti saat ini berdasarkan dari pengalaman pembelajaran atau yang diajarkan oleh orang tua kita gitu ya, sehingga generasi-generasi itu memiliki pola-pola kepribadian atau pola-pola perilaku yang biasanya berbeda dalam setiap generasinya, sehingga terdapat juga perbedaan dari bagaimana menyikapi tuntutan atau tekanan yang ada seperti itu. Nah, berdasarkan penelitian, memang generasi saat ini ya, milenial dan Gen Z itu cenderung memiliki ketahanan untuk kesehatan mentalnya lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Itu memang ada. Nah, karena tadi berdasarkan dari pola asuh gitu ya, kehidupan yang sudah memadai dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya seperti itu. Jadi memang ya tergantung yang mengajarkan gitu ya Mbak ya, misalnya Z diajarkan oleh milenial seperti apa gitu ya maksud Mbak Desi ya, seperti itu ya. Jadi memang ada perbedaannya, tapi mungkin kalau di lingkungan kerja ya harus diatasi bersama-sama ya Mbak ya, terkait supaya nanti kerjasama di lingkungan kerja itu semakin erat, jadinya juga mendapatkan hasil terbaik untuk kinerja atau untuk perusahaan gitu, benar ya Mbak ya? Ya, jadi kalau sudah kita berbicara tentang lingkungan kerja gitu ya, suatu organisasi itu kan memiliki visi dan misi yang harus dicapai bersama ya. Jadi kita harus bersama-sama mendukung pencapaian dari visi misi dari organisasi tersebut, sehingga tadi yang perbedaan-perbedaan yang ada itu bukan merupakan suatu hal yang menjadi
beda gitu ya di antaranya, tapi itu merupakan suatu kesempatan untuk saling berkontribusi dari setiap kelebihan masing-masing dalam setiap generasi, contohnya seperti Iya itu. betul. Jadi ya kelebihannya yang ditarik gitu ya Mbak ya, malah Betul. jangan malah kekurangannya gitu ya. Oke baik Mbak Desi, kita akan sambung lagi. Namun setelah jeda berikut ini, Sipo Friends tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Nambah belanjaannya. Ini Mbak semuanya 1 kilo, belanjanya 25.000. Ntar Pak ya. Duh, dompet saya mana? Nah, hati-hati Mbak, ini kan banyak copetnya. Maaf Pak ya. Jangan Kak, jangan Kak, jangan. Mbak, aku ini nggak bawa dompet. Nah, hati-hati dipakai aku nggak mau ngopet ya. Nah, jago bang baik-baik kamu oke? Sipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer. Bersama narasumber kita hari ini ada Mbak Desi Pusri Kasari, SPSI MM, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia. Dan dengan tema kita hari ini menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja dengan
program EAP atau Employee Assistance Program. Dan untuk Sipo Friends yang ingin bergabung, ingin bertanya dengan Mbak Desi ya seputar kesehatan mental di tempat kerja atau seputar juga program EAP ini, bisa langsung telepon ke 0711311454. Nanti langsung akan dijawab ya oleh praktisi kita dan Mbak Desi Pusrikasari. Oke, kita lanjut ya Mbak ya, terkait ciri-ciri nih Mbak, ciri-ciri karyawan yang butuh konseling itu seperti apa sih Mbak? Ya, baik. Makasih Mbak Alda. Jadi kan kita mau mengidentifikasi karyawan yang membutuhkan konseling ya, atau membutuhkan program untuk dukungan psikologisnya. Tentunya kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Kita melakukan survei gitu ya, untuk melihat gambaran keseluruhan dari karyawan ini sendiri. Bagaimana kondisi kesehatan mentalnya secara keseluruhan. Nah, kemudian juga bisa dilakukan selain dengan survei itu tadi, bisa juga dengan melalui observasi gitu ya. Jadi kan kita secara individu kita bisa melihat, mengobservasi lingkungan kita, mengobservasi rekan-rekan yang ada di lingkungan kita gitu ya, seperti apa. Nah, contohnya nih Mbak Alda, misalkan ada seseorang gitu ya yang kelihatannya selama ini yang bersangkutan itu tuh memiliki ketertarikan, bersemangat gitu ya, kemudian juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya, senang bertemu dengan orang-orang. Nah, kok tiba-tiba yang bersangkutan ini akhirnya merasa seperti tidak bersemangat, tiba-tiba juga menghindari pertemuan dengan orang lain, atau bahkan secara produktivitasnya mulai menurun gitu ya, menunda-nunda pekerjaan, atau juga yang bersangkutan melakukan kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya. Nah, itu kita patut aware atau mulai waspada dan mulai melihat bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dengan karyawan tersebut atau dengan rekan kerja tersebut. Nah, seperti yang kita ceritakan tadi ya Mbak ya, jadi yang pertama itu terlihatnya dari survei, kemudian selain itu kita bisa melihat dari kesehariannya, misalkan tidak bersemangat. Yang biasanya kalau kita bersemangat tentunya kita akan menampilkan satu pekerjaan itu dengan sangat maksimal sehingga memberikan kontribusi yang sangat baik gitu ya Mbak ya. Dengan munculnya ketidaksemangatan tersebut sehingga kita akhirnya tidak mau untuk menghindari ditugaskan dengan pekerjaan-pekerjaan, atau muncul lagi satu kondisi menunda dulu deh pekerjaan karena sudah merasa sangat kelelahan seperti itu Mbak. Dari situ, atau juga kita bisa melihat karyawan ini kok lebih sensitif dan cepat marah gitu ya dengan hal-hal yang sepertinya sepele. Nah, itu kita bisa melihat bahwa ada hal yang tidak baik-baik saja dengan yang bersangkutan, atau bahkan kadang kita pun merasakan itu gitu ya, perubahan itu pada diri kita sendiri. Seperti itu Mbak Alda. Oke, berarti banyak hal-hal yang terjadi sebenarnya biasanya tidak gitu ya Mbak ya. Tadi misalnya mudah tersinggung gitu ya, padahal tidak menyinggung yang bersangkutan, tapi dianya yang tersinggung gitu juga bisa ya Mbak ya. Terus tadi juga stres kerja. Nah, kalau untuk stres kerja itu dampaknya ke karyawan, keberlanjutannya seperti apa Mbak? Kalau untuk kita stres kerja kan banyak ya dialami oleh karyawan ya, hampir semua karyawan gitu ya sempat mungkin pernah mengalami stres kerja gitu. Tapi kalau untuk stres kerja yang berlanjut terus menerus itu nantinya dampaknya seperti apa Mbak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Alda ya. Jadi kan tadi kita sudah melihat tuh bahwa ada karyawan-karyawan yang ternyata membutuhkan bantuan psikologis dalam artian sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, jangan khawatir untuk karyawan-karyawan atau pekerja yang mengalami kondisi, aduh ada sesuatu yang berbeda nih dengan diri saya. Tidak apa-apa, memang kita adalah manusia yang memiliki emosi beraneka ragam, kadang kita marah, sedih, senang gitu ya, itu suatu hal yang biasa, sehingga apabila kita mengalami tekanan-tekanan tertentu sehingga membuat kita merasa kelelahan gitu ya, jadi seperti stres yang berlanjut gitu ya, yang tidak bisa teratasi, itu biasanya bisa disebut juga dengan burnout.
Jadi satu kondisi penurunan emosional gitu ya, penurunan motivasi karena stres atau tekanan-tekanan yang kita hadapi itu tidak terselesaikan dengan baik. Nah, stres atau burnout ini juga bisa dirasakan oleh seluruh karyawan ataupun yang tidak, maksudnya adalah individu-individu selain pekerjaannya juga. Jadi apabila yang bersangkutan mendapatkan atau menemukan satu kondisi menekan gitu ya, satu kondisi yang menekan sehingga dia kewalahan untuk menghadapi itu kayak gitu ya, dan ini berlangsung terus-menerus, ini bisa menyebabkan burnout seperti itu Mbak Alda. Baik, berarti kalau stres kerja tadi berarti sebenarnya masih wajar aja Mbak ya, kita mengalami stres kerja tuh sebenarnya wajar aja ya Mbak ya, asal tidak keberlanjutan tadi, mencapai burnout tadi, mungkin itu yang nantinya bisa terselesaikan atau diminimalisir dengan konseling gitu ya, benar ya Mbak ya? Ya, jadi stres itu ada yang eustress atau yang distress. Eustress itu adalah satu kondisi stres kita bisa untuk lebih baik lagi mengerjakannya. Jadi satu kondisi, saya stres nih mau melakukan presentasi misalkan, tapi saya mempersiapkan dengan baik dan lain-lain ya. Itu adalah eustress, dalam artian stres yang memacu seseorang itu untuk dapat menampilkan potensi maksimalnya. Nah, tapi ada satu kondisi yang mana saat yang bersangkutan sudah terus-menerus dalam kondisi yang menekan dan yang bersangkutan tidak mampu untuk menghadapinya dengan baik, sehingga muncullah satu kondisi distress kayak gitu ya. Sehingga dengan distress inilah yang akhirnya membuat yang bersangkutan terus-menerus kehilangan kayak keseimbangan begitu Mbak. Sehingga akhirnya burnout seperti itu. Oke, berarti itu tadi kalau memang sudah ada tanda-tanda merasa gitu ya Mbak ya, sudah ada tanda-tanda mungkin bisa untuk sudah ada ciri-cirinya gitu ya, mungkin bisa untuk mengajukan konseling gitu ya Mbak ya. Ya, jadi saat kita merasa ada hal yang tidak baik-baik saja dengan diri kita masing-masing, kita perlu mencari bantuan gitu ya, dalam artian apa bantuan yang bisa kita lakukan? Misalkan kita mencari significant others atau orang-orang yang kita percaya yang dapat membantu kita sehingga kita bisa menceritakan apa hal permasalahan yang kita hadapi sehingga kita juga bisa open mind untuk saran-saran dari yang bersangkutan gitu. Itu bisa dengan profesional ataupun dengan orang-orang yang kita percaya. Tapi kalau misalkan permasalahannya sudah sangat berat gitu ya, itu kita tidak bisa dilakukan secara pribadi. Kita nggak boleh self diagnose juga ya Mbak ya, maksudnya ini saya kayaknya udah ada apa gitu ya, ada gangguan ini kayak gitu, itu nggak bisa. Jadi kita harus tetap menemui profesional untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Oke, baik. Terus kalau tadi kalau masalahnya di keluarga gitu Mbak, terus masuk ke lingkungan pekerjaan, itu ada ciri-ciri khusus atau sebenarnya sama aja sih secara umum sama aja untuk ciri-ciri karyawan yang butuh konseling itu? Oh iya. Sebenarnya Mbak, perilaku yang tampak itu adalah perilaku yang tampak gitu ya, hampir sama gitu ya. Jadi sepertinya dia tidak semangat untuk bekerja gitu ya, mulai sensitif dan cepat marah bisa dibilang seperti itu. Atau yang bersangkutan juga mulai produktivitasnya menurun, menunda-nunda pekerjaan, hilang kreativitasnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan gitu atau di organisasi, atau juga memang kalau misalkan tadi seperti menghindari saat diberikan tugas tertentu seperti itu ya, mungkin terlihatnya sama. Tapi saat kita lakukan pendekatan, kemudian kita lakukan satu sesi untuk diskusi atau ngobrol lebih dalam lagi, biasanya akan terlihat bahwa permasalahan-permasalahannya itu ternyata yang kita pikir itu mungkin dia kelelahan bekerja. Ternyata bisa jadi selain itu dia ada permasalahan lain selain pekerjaannya yang akhirnya membuat yang bersangkutan tidak optimal dalam bekerja. Misalkan dari lingkungan keluarganya atau lingkungan misalkan pertemanannya dan lain-lain. Dan itu karena kita memang hidup berdampingan dengan manusia lainnya, tentunya kadang bertemu dengan satu gesekan-gesekan tertentu gitu ya Mbak. Dan akhirnya ini kalaupun tidak bisa terselesaikan dengan baik, mempengaruhi performa di
kantor gitu. Berarti kadang kalau orang sampai ketakutan kadang Mbak ya masuk ke kantor, atau malah kebalikannya malah malas pulang gitu ya sampai larut malam di kantor, itu berarti mungkin ya mungkin ada indikasi untuk bercerita gitu ya Mbak ya ke profesional atau ke significant others atau teman-teman tadi ya Mbak ya, untuk saling mendukung gitu Mbak. Iya betul Mbak. Jadi yakinlah kita tidak sendiri dengan satu kondisi yang memang membuat kita tidak nyaman itu, kita bisa mencari solusi dengan meminta pertolongan dengan rekan-rekan yang kita percaya ataupun bahkan dengan profesional seperti itu. Oke, terus kalau untuk Mbak Desi sendiri yang paling sering ditemuin sesi konseling itu apa ciri-cirinya? Nanti kita akan jawab tapi ya, namun setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana sih Pop Friends, Psikologi Populer akan segera kembali. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Ini buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Keva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MOOCs untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Friends kembali hadir, Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda. Di segmen 3 ini kita akan membahas tetap tema kita hari ini, yaitu menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja dengan program EAP atau Employee Assistance Program bersama narasumber kita Mbak Desi Pusrikasari SPSI MM selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia dan selaku juga praktisi sumber daya manusia ya Mbak ya. Dan Friends yang ingin bergabung bersama kami, masih kami buka telepon di 0711311454. Mungkin ingin membahas tentang, malah ingin curcol, mungkin bisa ya Mbak ya, sedikit-dikit ya Mbak ya, tentang lingkungan kerja atau kesehatan mental di lingkungan kerja. Oke, kita lanjut dulu ya Mbak ya. Tadi sempat terpotong di jeda iklan terkait yang sering Mbak temui di misalnya sesi konseling gitu ya, ciri-cirinya atau isu kesehatan mentalnya yang paling sering tuh apa yang ditemui?
Baik, kalau untuk ciri-cirinya sendiri ya Mbak ya, kalau di tempat lingkungan kerja kami itu biasanya adalah sudah terlihat penurunan kinerja. Jadi kan memang kita ada pengukuran kinerja juga ya tiap tahunnya gitu ya. Nah itu terlihat penurunan kinerja dari penilaian seperti itu ya. Ini mulai menjadi perhatian bahwa karyawan ini ada sesuatu seperti itu. Nah itu yang biasanya nanti akan diajak untuk sesi diskusi atau konseling bisa dibilang seperti itu. Itu awalnya seperti itu. Kemudian ada juga karyawan yang mengeluhkan sakit gitu ya, mengeluhkan sakit, kemudian perlu mendapatkan pendampingan seperti itu. Itu awalnya seperti itu yang ada di perusahaan kami kalau untuk ini ya. Nah, kemudian dirasa juga bahwa itu kan satu hal yang kuratif ya, dalam artian sudah terjadi, baru kemudian kita akan lakukan pendekatan untuk membantu psikologis karyawan tersebut gitu ya. Nah kemudian ada satu situasi kami merasa membutuhkan untuk memberikan juga upaya preventif Mbak. Jadi memberikan satu kondisi karyawan itu untuk menyadari kebutuhan dia tentang kesehatan mental itu seperti apa. Itu sih Mbak. Jadi awalnya adalah memang sudah terlihat dampaknya dulu ya, baru kemudian dilakukan sesi seperti itu. Berarti memang dari dampaknya kinerja yang menurun, baru kita kulik-kulik ya Mbak ya, baru diajak untuk sesi konseling, dikulik-kulik di sesi konseling tersebut ya. Oke, berarti sesi konseling ini berarti, nah oke, kita sebenarnya ada telepon ya Mbak ya, Mbak Desi. Selamat datang atau selamat sore untuk penelpon, dari siapa di mana? Psikologi populer dengan Rani di Palembang. Iya silakan Mbak. Iya Mbak, mau nanya sama Ibu narasumber, temanya tentang EAP. Mau nanya Ibu, apakah manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan dan karyawan melalui EAP tersebut? Terus bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi karyawan dalam program EAP ini, Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Rani. Oke, manfaatnya terhadap karyawan melalui EAP ini apa ya Mbak Desi ya, dan juga untuk menumbuhkan kesadaran nih, kesadaran karyawan untuk ikut dalam program EAP ini seperti apa? Ya baik, terima kasih Bu Rani ya tadi ya. Jadi EAP ini adalah Employee Assistance Program. Jadi program pendampingan untuk karyawan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi yang mempengaruhi kinerja kepada perusahaan. Jadi tadi di awal kami ceritakan ya bahwa EAP ini bermula awalnya yang terlihat adalah sudah terjadi suatu kondisi penurunan kinerja seperti itu ya. Nah kemudian dilakukan pendekatan sesi konseling, kemudian baru diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi karyawan. Nah dengan adanya EAP ini tentunya sangat bermanfaat untuk perusahaan. Jadi dengan adanya EAP ini bisa dilakukan upaya preventif dan kuratif. Jadi kalau preventif itu kami memberikan awareness kepada karyawan. Ini yang sebenarnya landasan atau pondasi utama yang akan dibuat gitu ya. Jadi kalau karyawan sudah aware dengan kesehatan mental dan manfaatnya untuk yang bersangkutan pribadi, kemudian untuk lingkungannya, bahkan untuk perusahaan kayak gitu, itu tentunya yang bersangkutan saat mengalami satu kondisi yang tidak baik-baik saja, itu akan segera mencari pertolongan sehingga tidak sampai kinerjanya menurun. Kayak gitu ya. Tentunya hal ini memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Perusahaan akhirnya bisa mendapatkan performa atau kinerja terbaik dari karyawan tersebut. Dengan dia memberikan performa terbaik untuk perusahaan, tentunya perusahaan pun akan mendapatkan lebih banyak lagi manfaat dari kontribusi karyawan ini, itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengajak karyawan untuk terlibat dalam EAP atau Employee Assistance Program? Tentunya kita memulai dari landasan tadi. Kalau misalkan fondasinya karyawan sudah banyak yang aware dengan EAP ini,
yang bersangkutan sendiri yang akan mengajukan diri apabila yang bersangkutan itu membutuhkan program pendampingan. Jadi kalau untuk awareness-nya ini sendiri Mbak, kami biasanya melakukan upaya dengan melakukan webinar-webinar terkait kesehatan mental. Jadi seperti psikoedukasi juga gitu ya, memberikan edukasi kepada karyawan terkait isu-isu kesehatan mental itu. Kemudian juga kami memberikan seperti infografis atau info-info gitu ya terkait kesehatan mental itu melalui hal-hal yang terdekat seperti misalkan media sosial gitu ya, ataupun juga melalui flyer-flyer tertentu kayak gitu. Nah, sehingga karyawan harapannya tidak khawatir lagi saat yang bersangkutan merasa oh ada sesuatu yang tidak beres nih dengan diri saya atau sesuatu saya sedang tidak baik-baik saja, itu dia dengan senang hati untuk mengajukan diri untuk mengikuti program EAP gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Desi. Terima kasih juga Mbak Rani atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari Mbak Desi tadi sudah menjawab ya pertanyaan dari Mbak Rani. Oke, untuk Sipofriends yang lain juga yang ingin bergabung bersama kami masih kami tunggu di 0711311454. Oke, kita lanjutkan tadi ya Mbak ya. Mungkin masih satu garis nih dengan pertanyaan Mbak Rani terkait meningkatkan kesadaran terkait mengikuti program EAP ini ya Mbak ya. Psikoedukasi terkait dari karyawan untuk karyawan. Yes. Tapi dari organisasi apakah perlu juga untuk mengedukasi keluarga atau lingkungan sekitar dari karyawan, itu perlu juga nggak Mbak? Ya. Baik Mbak, kan Employee Assistance Program tadi ini ya suatu rangkaian gitu ya, dalam artian kami memberikan upaya preventif dan kuratif. Preventif tadi adalah melalui webinar-webinar gitu ya, kemudian melalui infografis sehingga karyawan semakin terinformasi, semakin teredukasi terkait kesehatan mental ini. Tentunya yang bersangkutan akan lebih mudah diajak untuk bersama-sama kita memiliki kesehatan mental yang baik, seperti itu. Nah, kami pun menyadari bahwa karyawan ini adalah suatu individu yang tentunya tinggal di lingkungan keluarga gitu ya, kemudian lingkungan sosial lainnya yang mempengaruhi yang bersangkutan juga, sehingga kami menyadari itu dengan memberikan psikoedukasi atau juga webinar-webinar series, kemudian untuk terkait kesehatan mental tidak hanya kepada karyawan tetapi kepada keluarganya juga, karena keluarga ini merupakan sepenyambung tangan dari perusahaan gitu ya, untuk sama-sama menjaga kesehatan mental karyawan gitu. Karena keluarga adalah salah satu significant others dari karyawan ini, seperti itu. Jadi memang ada juga tindakan-tindakan atau yang dilakukan perusahaan untuk mengedukasi juga keluarga dari karyawan ya Mbak ya, berarti betul. ya. Oke, tapi terkadang itu karyawan itu malah kadang merasa takut gitu Mbak untuk menjalani konseling gitu ya, atau untuk mengikuti program EAP ini karena takut malah rahasianya terbongkar gitu, apa yang dikemukakan di konseling itu akan dibongkar nih oleh orang dalam misalnya begitu ya. Nah, itu meminimalisir itu gimana tuh Mbak? Apakah rahasianya akan terjaga atau seperti apa? Benar Pak. Jadi pertama kali kami menginisiasi program Employee Assistance Program ini ya. Ini adalah pertanyaan besar dari karyawan, bagaimana kerahasiaannya gitu ya. Bagaimana kerahasiaannya apabila yang bersangkutan mengikuti EAP khususnya terkait konseling ya. EAP kan tadi ada yang kuratif, ada yang preventif. Yang sudah kuratifnya gitu ya. Berarti waktu konseling dilakukan, apakah yang bersangkutan kerahasiaannya terjaga? Atau nanti malah menjadi bumerang kepada yang bersangkutan dengan sudah menceritakan permasalahannya. Nah, kalau di EAP yang ada di kami gitu ya, di perusahaan kami itu biasanya kami akan memberikan satu persetujuan gitu ya, bahwa ini memang diberikan suatu program ini diberikan atau konseling ini diberikan, ini terjaga kerahasiaannya, dan yang mengajukan pun karyawan sendiri, karyawan yang mengajukan kepada para konselor kami gitu ya, untuk diikutkan dalam program EAP, dan hasilnya pun itu khusus untuk yang bersangkutan
Jadi kerahasiaannya sangat terjaga seperti itu, Mbak. Kecuali ada kebutuhan-kebutuhan dari pimpinan unit kerja, sehingga kami akan melakukan diskusi lebih lanjut. Tapi kalau itu memang ditujukan oleh perusahaan, ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan, itu biasanya konfidensial dan tidak akan diberikan informasi kepada siapapun. Oke. Berarti itu bisa dari karyawannya yang mengajukan diri untuk melakukan konseling, tapi sebenarnya bisa juga misalnya ada permintaan dari atasan gitu ya Mbak ya, untuk misalnya yang bersangkutan ini ada indikasi gitu untuk dilakukan konseling, itu bisa ya Mbak ya? Jadi ada satu kondisi yang kadang itu karyawan atau pekerja itu tidak merasakan bahwa yang bersangkutan memiliki suatu hal yang tidak baik-baik saja tadi ya, kayak seperti itu. Sehingga padahal secara kinerja tadi ya, kita kan ada penilaian performa gitu ya, penilaian kinerja itu setiap penilaian itu kok mengalami penurunan, berarti kan ada sesuatu seperti itu. Nah, itu yang biasanya perlu ditindaklanjuti dan didiskusikan bersama, begitu Mbak. Oke, baik. Nanti ini semakin seru ya Mbak ya, nanti kita akan lanjutkan. Tapi jangan kemana-mana, Sipofriends, Psikologi Populer akan segera kembali. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Kewayangan barah baruhing Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa.
Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer bersama dengan narasumber kita hari ini ada Mbak Desi Pusrikasari SPSI MM selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia dan masih dengan tema menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja dengan program atau dengan EAP, Employee Assistance Program. Oke, mungkin apa nih Mbak yang dilakukan organisasi untuk mental health first aid? Apakah EAP ini merupakan salah satu pertolongan pertama untuk kesehatan mental yang dilakukan organisasi atau adakah program-program lain nih untuk first aid terkait kesehatan mental? Ada nggak Mbak? Baik, terima kasih Mbak Alda. Jadi Employee Assistance Program ini adalah suatu pendampingan ya kepada karyawan yang mana upayanya adalah yang dilakukan dari pencegahan pertama. Pencegahan, kemudian mengidentifikasi, kemudian membantu apabila memang sudah ditemukan suatu kondisi yang mempengaruhi kinerjanya. Itu yang dimaksud dengan EAP di sini. Nah, Employee Assistance Program ini juga tadi karena mencegah itu salah satunya adalah dengan memberikan edukasi-edukasi gitu ya. Nah, edukasi-edukasi yang dilakukan oleh kami itu salah satunya adalah membekali karyawan untuk memahami tentang dirinya, kemudian memahami tentang isu-isu kesehatan mental, termasuk di dalamnya itu ada psychological first aid ataupun mental health first aid seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin first aid gitu ya Mbak ya, itu kan adalah pertolongan pertama begitu ya, pertolongan pertama apabila terjadi satu kondisi seperti itu gitu. Nah di sini salah satunya adalah EAP ini merupakan bagian dari mental health first aid itu merupakan bagian dari sana. Namun ada juga satu program untuk membekali karyawan tersebut untuk memahami mental health first aid itu seperti apa gitu, atau psychological first aid. Jadi kalau mental health first aid itu lebih kepada bagaimana pertolongan untuk satu situasi yang memang sudah spesifik ya Mbak ya, misalkan gangguan makan atau apa seperti itu ya. Sedangkan psychological first aid itu lebih kepada apabila mengalami satu kondisi misalkan bencana alam dan lain-lain, itu harus segera mendapatkan pertolongan seperti itu ya. Itu yang diinikan. Nah, bagaimana apakah employee atau karyawan itu bisa mendapatkan hal-hal ini untuk menolong sesamanya gitu, itu bisa Mbak, dalam artian karyawan ini mendapatkan pelatihan atau kesempatan untuk mempelajari bagaimana cara menolong atau untuk melakukan pertolongan pertama apabila terjadi suatu kondisi yang seperti ini. Namun ini hanya jika kondisinya darurat ya. Untuk penanganan selanjutnya itu tetap harus dilakukan oleh profesional seperti psikolog atau psikiater seperti itu Mbak. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah Employee Assistance Program ini merupakan first aid-nya juga, itu merupakan bagian dari cara membekali karyawan, karena tadi salah satunya adalah upaya pencegahan yang dilakukan gitu Mbak. Nah, kan kalau misalkan psychological first aid itu adalah kita ada tiga hal yang dilakukan. Pertama adalah kita melihat kondisi yang bersangkutan apabila membutuhkan bantuan yang seperti apa. Kemudian kita dengarkan atau listen gitu ya, kita dengarkan juga apa yang menjadi keluh kesahnya gitu ya, apa yang menjadi hal-hal yang mengganjal oleh yang bersangkutan tanpa menghakimi gitu ya Mbak ya. Kemudian terakhir adalah kita mendorong yang bersangkutan untuk mendapatkan pertolongan dengan institusi ataupun profesional lainnya gitu. Apakah ditujukan kepada rumah sakit atau mendorongnya untuk menemui psikolog atau psikiater ataupun yang lain seperti itu Mbak. Istilahnya EAP ini awal, kalau memang ada indikasi lebih lagi, nanti akan dirujuk ke misalnya yang lebih berwenang gitu ya Mbak ya, profesional tadi, entah itu nantinya ke dokter ataupun ke psikolog gitu atau psikiater, itu akan dilakukan oleh perusahaan gitu ya Mbak ya? Iya betul Mbak. Oke. Kalau untuk peran dari atasan nih Mbak, atau istilahnya mungkin supervisor atau manajer di tempat kerja terkait mental health first aid ini seperti apa Mbak?
Ya, baik Mbak. Kami sampaikan juga bahwa untuk menjaga kesehatan mental karyawan ini tidak bisa dilakukan oleh individu sendiri gitu ya Mbak ya, ataupun bisa dikatakan oleh tim psikolog perusahaan sendiri seperti itu ya. Itu harus melibatkan seluruh aspek lingkungan, termasuk adalah atasan. Nah, karena atasan yang melihat kinerjanya secara langsung. Seperti itu ya, kinerjanya secara langsung, sehingga kami pun membekali atasan-atasan di unit kerja untuk menjadi orang yang memahami tentang isu kesehatan mental ini. Baik, berarti peran atasan itu sama rekan kerja itu juga penting untuk mental health karyawan ya sangat Mbak ya. penting untuk membantu karyawan ini menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Oke, terima kasih Mbak Desi Pusrikasari ya atas perbincangannya hari ini, dan semoga ilmunya bermanfaat ya bagi Sipo Friends di rumah. Baik, karyawan adalah aset berharga, oleh sebab itu jangan sia-siakan kesehatan jiwa maupun kesehatan fisik dari karyawan itu sendiri, dan jangan takut untuk mencari profesional ya kalau memang dirasa dibutuhkan. Saya Rifda Alda Ufaira, terima kasih Sipo Friends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.